Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar Aini Sulsel edisi hari ini, Senin 1 Juli 2024. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama petugas bandara terlibat keributan. Tim penggerak Kota Makassar memperoleh penghargaan terbanyak di peringatan Hari Keluarga Nasional 2024. HUT Bayangkara ke-78, polisi pakai daster saat bertanding bola voli. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Viral di media sosial, oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama petugas bandara terlibat keributan dengan salah seorang driver taksi online di area parkiran Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Bahkan oknum petugas tersebut sempat melakukan penganiayaan hingga supir minibus berteriak meminta tolong. Pasca kejadian ini, kedua belah pihak telah berdamai. Dari video dashcam, sopir taksi online terlibat cekcok dengan petugas pengamanan BKO TNI AU bersama security bandara di area parkiran Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sambil memegang ponsel, sopir taksi online kemudian terjadi argumen. Sang driver disuruh turun dari kendaraannya hingga terjadi diduga penganiayaan, sehingga sang sopir berteriak meminta tolong. Diketahui keributan ini terjadi pada Jumat siang lalu. Pasca kejadian tersebut, pihak Lanut Sultan Hasanuddin TNI AU Kapsau 2 mempertemukan 3 prajurit dan supir taksi online dengan nomor polisi DD 180 by merek Toyota Sienta. Kedua belah pihak yakni prajurit TNI itu Peltu Udin Patobah, Serma Mustakin, dan Pratu Sakwan merupakan petugas BKO dari Angkatan Udara berdamai dengan Agusli, sopir taksi online, bersepakat untuk damai. Pada hari ini, Sabtu 29 Juni 2024, pukul 17.00 WITA, permasalahannya tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya pada kesempatan ini saya mohon maaf atas kesalahpahaman dan hilangnya video kejadian tersebut. Masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kami sepakat berdamai. Pada kesempatan ini, saya mohon maaf atas kesalahpahaman dan viralnya video kejadian tersebut. Masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kami sepakat berdamai. Selain terjadinya kesepahaman damai, driver taksi online ini juga diduga menerobos palang pintu loket tolgate keluar bandara hingga rusak. Diduga akibat driver tersebut berhenti di lokasi yang bukan tempat parkir. Dari Makassar, Wahyu Sulain Ainus melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja yang tengah duduk di samping kantor KPU Pangkep dibubarkan tim patroli Samapta Presisi Polres Pangkep. Pasalnya mereka tengah mabuk dan dikhawatirkan terjadi keributan antar kelompok. Patroli terus berlanjut di Jalan Kelurahan Tumampua, terpantau sekelompok remaja sedang asik nongkrong di tempat sepi, tepatnya bersampingan dengan kantor KPU Pangkep. Satu persatu jam motor mereka diperiksa polisi. Tindakan petugas ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Tim patroli Samapta Polres Pangkep menemukan adanya anak remaja nongkrong yang sedang asik konsumsi komiks. Obat komiks ini bisa menimbulkan kebingungan, keadaan seperti mimpi dan pikiran melayang. Sekelompok anak remaja tersebut diberikan edukasi dan disarankan untuk pulang ke rumah masing-masing. Ada kelompok anak muda yang mengkonsumsi komik dengan minuman panter, dan juga kami berikan himbauan kepada anak muda yang menggunakan knalpot brong agar jangan menggunakan yang brong. Selain membubarkan sekelompok remaja yang mabuk, tim patroli Samapta Polres Pangkep juga memberikan himbauan Kamtipmas terhadap komunitas motor yang sedang nongkrong di depan rumah jabatan Bupati Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin Ainus melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Tim penggerak Kota Makassar berhasil memperoleh penghargaan kategori terbanyak pada malam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2024 yang diselenggarakan di Kota Semarang. Ketua PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail menerima langsung penghargaan tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan program PKK di tingkat kecamatan sampai ke kelurahan, mendorong pengangkatan operator dasawisma di setiap kecamatan sekota Makassar yang bertugas menginput, mengontrol dan mengelola data, serta menyelesaikan berbagai masalah kesehatan seperti perbaikan gizi keluarga, pertumbuhan anak, kebersihan lingkungan, dan kesehatan ibu dan bayi. Indira percaya bahwa dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak dan tentu kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Komitmen untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Berikut penghargaan Kota Makassar dalam Harganas 31 Semarang. Satya Wirakarya kepada Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar. Manggala Karya Kencana kepada Ibu Indira Yusuf Ismail, Ketua TPPKK Kota Makassar. Juara 1 kategori wilayah non-DPTK Regional 2 Role Model Tempat Praktik Mandiri Bidan TPMB. Juara 4 kategori Kreasi Menu Sehat Dasyat Keluarga Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan. Juara 3 pengelolaan BKOB kategori tinggi dana alokasi khusus sebidang keluarga berencana bagi pemerintah daerah kabupaten kota. Juara 2 Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kota Regional 2 Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Nasional 2024 Kampung KB Nusa Indah di Kelurahan Panampu Kecamatan Talo. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengajak insan media untuk lebih mencerdaskan masyarakat dalam pendidikan politik pemilihan wali kota Makassar 2024. Indira juga menegaskan dirinya sendiri ingin terus bekerja cerdas dan ikhlas untuk rakyat melanjutkan program yang sudah berjalan dengan baik untuk masyarakat kota Makassar. Bakal calon wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail menjalani silaturahmi dengan insan media, khususnya para jurnalis politik di salah satu kafe di Makassar. Kedekatan Indira Yusuf Ismail sebagai ketua penggerak PKK Kota Makassar tak dapat dipungkiri sangat dekat, sehingga dirinya ingin mengajak para insan media untuk lebih mencerdaskan masyarakat Kota Makassar dalam edukasi politik menjelang pemilihan wali kota Makassar. Indira yang didampingi sejumlah tim pemenangan dan akademisi yang hadir memaparkan bahwa dirinya maju sebagai wali kota Makassar ingin terus melanjutkan pembangunan dan program pemerintah Kota Makassar yang telah berjalan dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kota Makassar. Jadi saya kira kalau media ini kompak bisa membantu mencerdaskan masyarakat, kita berdoa bahwa apa yang akan kita lakukan insya Allah semua harapan-harapan tentu kita mau itu, karena tujuan kami adalah tentu kita mau berbuat untuk Kota Makassar, untuk anak-anak kita. Jadi bagi saya sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada juga sebenarnya yang sulit, asal kita mau. Sebagai satu-satunya perempuan bakal calon wali kota Makassar, Indira Yusuf Ismail telah mendapatkan usungan dan dukungan dari Partai Hadora dan P3. Indira optimis mendapat usungan dari partai seperti PDIP, Demokrat, PKB, dan PKS. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, analis politik dan Hankam, Arkam Asikin, mencermati kandidat calon wali kota Makassar akan dihuni 3 hingga 4 figur. Salah satunya adalah Indira Yusuf Ismail sebagai satu-satunya perempuan yang siap maju sebagai bakal calon wali kota Makassar. Hal tersebut disampaikan oleh analis politik dan Hankam Arkam Asikin usai menjadi narasumber dalam sebuah diskusi politik di Makassar.
Arka mengatakan kandidat wali kota Makassar akan ada 3 hingga 4 tokoh. Salah satunya adalah Indira Yusuf Ismail. Kalau mencermati sementara sampai hari ini, kalau normal keadaan berjalan, calon wali kota Makassar itu bisa 3, bisa 4 orang. Bisa 3 dalam artian Indira, kemudian Api atau Munafri, kemudian Huda, Hussein Abdullah, dan yang keempat Seto. Nah, kalau terjadi perubahan politik yang dramatis, kemungkinannya yang lolos adalah Seto, kemudian Ruda. Nah, antara Indira dan Api kemungkinannya kalau terjadi dramatisasi karena Api berhadapan dengan RP sama Ibu untuk memperebutkan Golkar. Itu pun kalau dua-duanya tidak dapat, berarti Golkar akan berpindah ke Seto. Berarti batal Golkarnya kan? Jadi ada calon. Berarti 3-3. Nah, Indira kita tidak tahu apakah terus jadi calon 01 atau ternyata besok atau lusa atau detik terakhir berpindah menjadi calon 02. Artinya ada kemungkinan pilwali itu bisa 2 pasangan saja, bisa 3, bisa 4. Nah, kalau 4 normal keadaan berjalan seperti biasa, ya Munafri, Indira, Hussein Abdullah, Seto. Nah, kalau kemudian ini terjadi, berarti simulasi politik partai itu terjadi gesekan, artinya rebutan partai politik itu di tingkat wilayah itu bergeser ke tingkat DPP. Ketika dia bergeser ke tingkat DPP, siapa yang paling kuat cantolannya di Dewan Pimpinan Pusat, itulah yang akan turun menjadi calon wali kota dan calon wakil wali kota Makassar. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Pemuda di amuk massa terciduk mencuri pupuk milik warga akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi. Dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan menjadi sasaran amukan warga setelah terciduk mencuri pupuk dan alat pertanian milik warga. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan spesialis rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Inilah video amatir warga saat pemuda IR alias Bombong 28 tahun menjadi sasaran amukan massa setelah kedapatan mencuri 4 karung pupuk dan sejumlah alat pertanian milik warga di sebuah rumah kosong di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Sebelumnya banyak warga yang mengeluhkan sering kehilangan barang mereka sehingga saat pelaku ditangkap warga geram langsung menghajar pelaku. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Kini pelaku diamankan di kantor Polsek Patampanua dengan barang bukti pupuk dan sejumlah alat pertanian yang berhasil ia curi. Polisi juga mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku. Pelakunya sempat dialur oleh masyarakat, namun kami dari pihak kepolisian khususnya Polsek Patampanua segera bertindak dan menuju ke TKP sehingga bisa masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau pelaku ini sudah sering melakukan aksi yang sama atau bagaimana? Kalau pelaku ini sebelumnya memang sudah pernah menjalani hukuman yang sama. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 2 junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga salah sasaran, seorang pemuda dianiaya
oleh kelompok pemuda lainnya di Kompleks Perumahan Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Akibatnya korban mengalami luka-luka pada bagian wajah. Sementara itu video korban dikepung warga saat bersembunyi di dalam rumah viral di media sosial. Jangan begitu. Anak dari mana? Seperti inilah video amatir yang beredar luas dan viral di media sosial, memperlihatkan sebuah rumah yang berada di Kompleks Perumahan Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dikepung oleh warga setelah seorang pemuda yang dicurigai sebagai pelaku teror busur panah ini bersembunyi di dalam rumah warga. Beruntung pemilik rumah dengan tegas menahan massa untuk tidak masuk dan menyembunyikan pemuda tersebut di dalam kamar mandi rumahnya. Bahkan rekaman video amatir juga memperlihatkan sejumlah pemuda lain yang diketahui warga di sekitar kompleks perumahan tersebut mengalami luka akibat terkena anak panah busur. Saat polisi tiba di lokasi, pemuda yang dicurigai sebagai pelaku teror busur ini kemudian dibawa ke kantor kepolisian sektor Mandai. Meski sempat dikepung, namun polisi berhasil menghalau aksi warga yang hendak main hakim sendiri. Dari hasil penyelidikan sementara polisi, pemuda yang diamankan ini merupakan korban yang diduga salah sasaran, di mana saat kejadian ada sekelompok pemuda lainnya pengendara motor melintas di kompleks perumahan tersebut melakukan teror busur. Namun keributan ini dipicu akibat adanya kesalahpahaman antara pemuda yang tengah nongkrong, saling singgung di sekitar lokasi yang ditenggarai sebagai salah satu dari kelompok pengendara motor yang melintas. Sehingga korban yang saat itu tidak mengetahui permasalahan di lokasi tersebut menjadi sasaran penganiayaan hingga korban kabur dan diteriaki pelaku teror busur, lalu bersembunyi ke dalam rumah warga lantaran takut diamuk massa. Antara anak muda yang awalnya hanya nongkrong-nongkrong baku saling singgung, kemudian merasa mungkin tidak terima sehingga kelompok ini mendatangi lokasi dan menemukan ada orang yang nongkrong di situ, terjadi ya sedikit ada pemukulan lah seperti. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saat ini korban diamankan di kantor kepolisian sektor Mandai. Petugas masih menyelidiki kasus tersebut dan menunggu keluarga korban untuk proses tindak lanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 30% masyarakat Sulawesi Selatan mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Faktor utama penyebab utamanya adalah gaya hidup dengan pola makan yang banyak. Hal itu tersebut diungkapkan oleh founder dan CEO Lighthouse Dr. Grace Judio usai menjadi pembicara dalam sebuah dialog yang membahas tentang permasalahan kelebihan berat badan dan obesitas di Makassar. Dr. Grace Judio mengatakan angka obesitas di Indonesia terus mengalami peningkatan. Di Makassar sendiri kasus obesitas cukup tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada 2023, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat menjadi 23,4% dari 21,8% di 2018. Sementara itu berdasarkan dengan data terakhir dari Kementerian Kesehatan, Makassar sendiri memiliki prevalensi obesitas 24,05%. Meningkatnya obesitas ini dipengaruhi faktor-faktor genetik, pola hidup makan, hingga faktor sosial ekonomi. Kementerian Kesehatan, nah itu datanya menunjukkan 30-an% dari masyarakat Sulawesi Selatan itu overweight dan obesitas. Overweight itu kelebihan berat badan, kalau obesitas itu yang sudah lebih banget ya, itu pakai namanya BMI. Itu pertama. Terus yang kedua saya melihat tadi bahwa yang di Makassar itu gaya hidupnya udah mirip kayak orang Jakarta, maunya udah cakep-cakep, makanannya juga banyak. Jadi saya berpikir oke, sepertinya butuh bantuan nih di Makassar. Melihat hal tersebut, Dr. Grace menambahkan masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan membutuhkan klinik untuk membantu menurunkan berat badan dari hulu ke hilir. Turun berat badan bukanlah estetik, tapi melibatkan gizi, cara pikir, dan kontrol diri. Bahaya obesitas berdasarkan data Kementerian Kesehatan diantaranya berisiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner, stroke, diabetes mellitus atau kencing manis, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Baru tersengat listrik saat ikut memadamkan kebakaran rumah milik tetangganya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Peristiwa kebakaran ini terjadi di salah satu rumah warga di Jalan Andi Asia, Desa Siawung, Kabupaten Baru.
Warga kampung di Jalan Asia, Dusun Parenge, Desa Siaung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru berhamburan keluar rumah lantaran dikagetkan dengan kebakaran. Warga keluar rumah untuk memadamkan api yang membakar satu unit rumah dengan alat seadanya. Saat melakukan pemadaman, seorang warga bernama Wahyudi tersengat aliran listrik. Akibatnya dilarikan ke rumah sakit daerah Kabupaten Baru. Dan tidak lama kemudian sejumlah mobil damkar milik pemerintah Kabupaten Baru tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. 30 menit kemudian api bisa dikuasai. Menurut pemilik rumah, api muncul dari kamar tengah menimbulkan kebakaran hingga melebar. Atas peristiwa kebakaran ini diduga terjadi arus pendek listrik. Dan musibah kebakaran ini pemilik rumah alami luka karena tersetrum listrik dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Adapun barang ikut terbakar uang senilai 20 juta rupiah, alat pertukangan kayu dan barang berharga dengan kerugian lebih 150 juta rupiah. Api dari mana, Pak? Dari kamar. Kamar ya? Iya. Kalau barang-barang yang terbakar? Barang-barang yang terbakar itu semua pakai yang habis. Uang sekitar 20, sekarang 20 juta, 20 juta. Alat-alat mesin, pertukangan, habis semua. Habis semua, Pak ya? Iya. Diduga akibat daripada arus pendek, dalam hal ini korslet listrik. Pemilik rumah atas nama Wahyudin. Akibat musibah kebakaran ini, pemilik rumah alami kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan penyebab musibah kebakaran tersebut. Dari Kabupaten Baru, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh anggota polisi di Polres Goa yang mengikuti lomba voli dalam rangka memeriahkan HUT Bayangkara ke-78 diwajibkan untuk memakai daster saat bertanding. Gaya yang unik dan lucu saat bermain membuat heboh seluruh anggota polisi yang menyaksikan jalannya pertandingan. Sekilas terlihat ini adalah pertandingan bola voli yang biasa-biasa saja. Namun jika diperhatikan dari dekat, seluruh peserta atau pemain bola voli ini terlihat unik dan lucu karena memakai daster saat bertanding di lapangan voli Mapolres Goa. Keunikan dan aksi lucu yang dipertontonkan saat sedang bertanding pun membuat heboh para penonton hingga tak bisa menahan tawa. Pertandingan bola voli dengan wajib memakai daster ini digelar oleh seluruh anggota Polres Goa, termasuk Polsek jajaran sejak 2 pekan terakhir dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78. Pertandingan juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota Polres Goa. Kapolres Goa mengatakan lomba voli ini diikuti oleh seluruh anggota Polres Goa dan jajaran untuk meningkatkan keakraban seluruh personel dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Pertandingan gabungan antara SAK, BAK, kemudian Kasih dan Kapolsek ya, dalam rangka meriahkan 1 Juli 2024 Hari Bayangkara ke-78. Jadi ini salah satu cara saya sebagai Kapolres untuk menyatukan anggota, ya kan, untuk membuat anggota lebih fit dan menjaga kebugaran anggota. Kapolres Goa menjanjikan hadiah besar 5 juta rupiah bagi tim anggotanya yang bisa memenangkan lomba bola voli ini. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar Eni Sumsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Lorenzia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam maki. Tetap pada salaman. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.